Banyak rumor yang beredar jika di dalam pesantren yang berada di wilayah Indramayu, Jawa Barat ini, selain dijadikan sebagai tempat pendidikan, namun dijadikan pula sebagai tempat perekrutan kader-kader NII baru. Ada indikator yang mengarah bahwa pondok pesantren ini tersambung dengan NII KW 9. Salah satu indikatornya adalah adanya pengumpulan dana dengan cara bersedekah sejumlah uang dalam sebuah kegiatan tertentu. Penelusuran pun kami lanjutkan. Kami mencoba mencari tahu kebenaran hal tersebut dari orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Dan inilah kisah yang dialami para alumni pondok pesantren Al Zaitun menyikapi rumor tersebut. Sekarang saya sudah berada bersama dengan alumni dari pondok pesantren Al Zaitun. Assalamualaikum, Mas. Gimana kabarnya? Selamat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah sorotan dari pondok pesantren Al Zaitun ini ya, pasti banyak yang nanyain ya. Betul. Banyak yang nanya. Betul. Orang tua teman saya pun nanya. Hubungin khusus untuk nanyain itu ya? Betul. Oke. Tapi sebelumnya saya mau nanya, ini angkatan berapa ya? Lulusnya tahun berapa? Angkatan kedua lulus tahun 2005. Angkatan kedua, 2005 lulus. Iya, Ini berapa lama maksudnya pendidikannya di Al Zaitun sendiri? kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA sampai lulus. Udah tahu ini sama itu. 2006, Maret. 2006. 2006. Nah itu sebenarnya mungkin banyak orang juga yang pengen tahu gitu ya. Untuk proses masuknya, ceritanya seperti apa Mas sampai mendapatkan memutuskan Al Zaitun? Proses masuknya. Proses masuknya itu saya masuk dari koordinator Jakarta Utara. Itu memang artinya ada yang mengajak, menawarkan untuk masuk ke Al Zaitun kah atau memang keputusan dari orang tua atau seperti apa? Keputusan dari orang tua. Ada teman dari kakak saya yang memperkenalkan. Kita juga sama yang disampaikan oleh Mas ini ya, teman saya ini, bahwa rekrutmennya itu pada saat kita ditawarkan proposal atau semacam brosur dilihatkan itu ya seperti itu. Karena pada saat itu saya baru 12 tahun, lulus SD, ditawarkan tempat yang saya rasa wah sepertinya saya nggak pernah tempat seperti ini, dan orang tua pun meyakinkan coba ambil pengalamannya, siapa tahu bisa dapat sesuatu yang berbeda dibanding kampung halaman, ya silahkan. Semudah itu sih kalau saya menentukan itu untuk memilih masuk sekolah mana lanjutannya. Sekarang ini kan Al Zaitun kemarin sudah disorot masyarakat, kemudian juga ada beberapa potongan video yang viral di media sosial. Tadi juga sudah diiyakan gitu ya, kalau ternyata banyak yang menghubungi untuk nanya langsung Al Zaitun ini kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Al Zaitun? Sebenarnya Ma'had Al Zaitun itu pesantren yang normal dan sama dengan pesantren lainnya. Yang membedakan yaitu mungkin ya isu-isu atau tuduhan-tuduhannya itu. Nah, jadi kalau kami sebagai santri yang ibaratnya itu sekolah di sana, itu normal aja, nggak ada yang disebut seperti kemarin yang dituduhkan bahwa di sana ada yang namanya kaderisasi, rekrutmen kayak gitu. Itu keliru dan salah besar. Faktanya adalah kalau memang ada kaderisasi dan rekrutmen, kami yang dari angkatan kedua ini lulus 1.200 orang lebih. Satu angkatan 1.200 orang lebih. Itu yang tinggal di sana nggak nyampe 20 orang atau nggak nyampe 15 orang. Artinya berarti di sana kan nggak ada rekrutmen atau kaderisasi untuk yang dituduhkan itu. Karena yang lebih viral ini masalah sholatnya juga. Dulu itu sholatnya apa kayak yang di potongan video itu berjalan, terus frase yang dia berbeda gitu kan? Selama kami 6 tahun di sana semuanya normal. Wow. Nggak ada yang namanya improvisasi dalam ibadah, itu nggak pernah ada. Ya kalau ada pasti orang tua kami udah narik kami untuk nggak sekolah di situ. Jadi nggak kayak yang di video itu? Nggak sama sekali nggak ada praktek-praktek yang kayak gitu, sama sekali nggak ada. Karena ini kalau menurut saya sih kayaknya kelihatannya tuh kayak caper atau cari perhatian lah kayak gitu dari masyarakat. Kita tahu juga sama-sama kalau ini bukan pertama kali ya. Al Zaitun ini dikaitkan dengan salah satu organisasi keagamaan dengan NII. Pada saat di sana, pada saat menjadi santri di Al Zaitun, ada indikasi kesana kah? Kalau saya karena koordinator Jakarta Utara ya, dan banyak bersentuhan dengan
orang yang tadinya saya lihat di Jakarta, lalu saya lihat ternyata mereka jadi karyawan di sana, begitu. Jadi Al Zaitun itu kalau dikaitkan dengan NII itu gimana ya saya cara menjelaskannya, itu ada tapi bukan di santrinya. Bukan di dalam. Ya ada. Kalau ditanya NII-nya itu apa? Sistemnya enggak ada. Pendidikan. Bukan. Enggak. Karena sistem tidak. Terus orang juga akan datang ke sana untuk bilang di Al Zaitun mencari NII. Ya mau keliling ke sudut manapun di sana, ke sudut yang paling sempit sampai mentok pun nggak akan ketemu. Ya karena itu ibarat kita memotret angin, nggak akan kelihatan anginnya. Jadi nggak akan ketemu NII di sana, walaupun indikasinya ada. Itu indikasinya salah satu mungkin kalau teman saya yang dari koordinator luar Jawa itu mereka tuh clear betul nampaknya ya. Indikasinya itu sebenarnya mereka juga lihat sebenarnya, cuma nggak sadar aja. Kalau kemarin ada masyarakat Indramayu bilang kalau Al Zaitun itu tidak ada gunanya atau berpengaruh untuk masyarakat Indramayu, ya betul. Sekarang kita cek aja waktu saya 6 tahun di sana itu, karyawan atau yang kita kenal dengan muadhof itu yang jumlahnya itu sekitar 2.000 orang ya, karyawan kuli bangunan ya, ibaratnya yang nyuci, yang di kantin, yang bersihin jalan. Nggak ada orang gantar atau orang bekerjaan, nggak ada. Harusnya kan orang daerah situ dulu mesti itu. Nah eksklusif kan artinya rekrutmennya dari mana? Oke. Kedua, jumlah sivitas Mahat Al Zaitun waktu angkatan saya itu sekitar tahun 2002 lah ya, atau 2003 itu, kita itu paling banyak kalau nggak 15.000, 20.000 lah satu komplek itu penghuni tetap. Tapi ketika acara 1 Muharram ada sekitar 150.000 atau 200.000 orang berkumpul di situ. Siapa? Nggak mungkin wali santri kita kan, wali murid bukan orang tua kita semuanya kan, masa wali murid harus datang semua ke situ? Siapa mereka? Kita sepakat bahwa memang ada indikasi tertentu yang mengatakan bahwa NII ini hibrid di dalam Al Zaitun sekalipun bukan santrinya, tidak santrinya, bukan sistem pendidikannya. Ya, bukan sistem pendidikannya. Masuk ke Al Zaitun sendiri, ini ada perbedaannya nggak sih antara mungkin cara masuk tertentu atau santri-santri yang memang sudah dididik menurut tanda kutip? Kalau menurut analisa saya, pengalaman saya ya, kalau Al Zaitun itu kita bagi penduduknya itu dari 4 golongan. Yang pertama itu yaitu golongannya pejabatnya atau orang-orang yayasan atau eksponen kita kenalnya. Itu mereka itu adalah orang-orang tua kita, ibaratnya tuh yang nggak bersentuhan langsung dengan santri. Itu satu. Nah, untuk mencari mereka siapa, ya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab. Lalu kedua itu adalah golongan yang saya sebut tadi, karyawan tadi. Nah, saya tuh punya kedekatan, kenal gitu beberapa karyawan yang awalnya saya dengar cerita sedihnya mereka, yang akhirnya mereka cerita tentang mereka direkrut, bukan di Al Zaitun, direkrut di Jakarta. Waktu itu mereka bekerja di sana, saya ketemu di sana. Kasiannya, berdasarkan ceritanya beliau itu, dia jual gerobak baksonya dengan dijanjikan macam-macam ya, ibaratnya tuh nanti anak istrinya tuh bisa sekolah sampai kuliah pun nanti bisa keluar negeri, macam-macam dia gitu. Terus setelah dia masuk ke situ, dia bawa anak istrinya yang tinggal di Garut masuk Al Zaitun sebagai karyawan dia di barbershop. Dia cerita, saya sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang menjadi trigger saya hari ini gitu. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini itu saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak. Yang merekrutnya bahwa semua
kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia ngontrak di Gantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung, bayam di belakang rumahnya kan, kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Iya, karena potongan-potongan macam-macam ini memang nggak tertulis ya. Kayak saya bilang tadi, ini mau dicari bukti nggak akan ketemu. Tapi orang akan bersaksi, ratusan orang akan bersaksi dengan apa yang saya sampaikan ini. Gini, kita melihat Al Zaitun kan begitu mewah ya fasilitasnya, kemudian juga kita tahu Al Zaitun punya banyak sekali aset, sementara ada orang di balik itu yang memang underpaid. Ya, ya itu orang udah kena dogma ya. Jadi kalau saya analogikakan itu seperti sebuah cruise atau kapal pesiar mewah, Al Zaitun itu, atau kita kenal kayak kapal Titanic yang semua fasilitas megah itu ada. Orang lihat kapal Titanic itu dengan telanjang mata bisa lihat, orang boleh masuk, orang boleh naik jadi penumpangnya. Maksudnya penumpang ya dia jadi santri di situ. Ketujuannya naik dari SMP sampai lulus SMA boleh. Tapi di bawah kapal Titanic itu yang menggerakkan dan yang membangun kapal Titanic itu ada yang namanya kapal selam yang besarnya itu mungkin puluhan kali lipat dibanding kapal Titanic yang ada di atas permukaan air itu. Yang di bawah permukaan yang semua orang nggak akan bisa lihat kecuali ya orang-orang yang direkrut tadi, yang mereka menyerahkan semuanya ke merekrutnya itu. Dia punya 5, 10 dia kasih. Itu yang disebut dengan infak. Macem-macem istilahnya itu, pokoknya money.